Tanpa kita sadari, sebenarnya dunia telah beberapa kali berganti-ganti zaman. Peradaban tertua yang tercatat dalam sejarah mainstream dimulai dari peradaban Mesopotamia yang terletak di lembah Sungai Eufrat dan lembah Sungai Tigris. Kemudian peradaban tersebut terus berganti-ganti seiring berjalannya waktu. Setelah peradaban Mesopotamia lahir, peradaban Mesir kuno kemudian lahir dan punah. Kemudian lahirlah peradaban lain seperti Aegean, Yunani, hingga memasuki zaman peradaban yang didominasi oleh agama, mulai dari agama Islam, Kristen, hingga peradaban modern saat ini yang didominasi oleh peradaban Barat. Naik turunnya sebuah zaman atau peradaban secara rentang waktu dan dinamika bila digambarkan akan menjadi grafik yang seperti ini. Ada masa di mana sebuah peradaban atau zaman berada di titik awal, kemudian peradaban tersebut berkembang hingga mencapai titik puncak. Kemudian peradaban tersebut runtuh dan berakhir di titik terendahnya. Ketika sebuah peradaban telah memasuki fase keruntuhan, biasanya manusia yang tinggal di zaman tersebut akan menyebutnya sebagai akhir zaman. Dan jika kita lihat dalam grafik tadi, pola kemunculan sebuah peradaban itu selalu sama. Zaman atau peradaban berawal dari titik awal di bawah, kemudian peradaban akan terus tumbuh mencapai titik puncak. Di titik puncak inilah peradaban mencapai zaman keemasannya. Setelah titik puncak tercapai, maka zaman atau peradaban akan merosot ke bawah menuju masa kehancuran. Dan setelah itu akan disambung dengan munculnya peradaban baru. Pola ini selama ini terus berulang bagaikan sebuah siklus. Menurut Arnold Toynbee dalam bukunya A Study of History, sebuah peradaban dapat terjadi ketika ada tantangan dan tanggapan. Ketika sekelompok manusia berkumpul untuk hidup bersama, disitulah mereka akan dihadapkan pada sebuah tantangan yang mau tidak mau harus mereka selesaikan. Tantangan ini bisa berasal dari lingkungan alam atau lingkungan sosial, sehingga memancing tanggapan kreatif yang mendorong masyarakat tersebut untuk berproses membentuk peradaban. Karena ada tantangan, maka dari kelompok masyarakat ini muncullah tanggapan atau tindakan-tindakan atau pola pikir untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Tindakan-tindakan dan pola pikir inilah yang melahirkan kebudayaan, adat istiadat atau norma baru yang kemudian membentuk peradaban baru yang sama sekali berbeda dengan peradaban sebelumnya. Jika kelompok masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan pola pikir dan tindakan yang baru untuk menanggapi tantangan yang ada, jika kelompok masyarakat bersikeras menggunakan cara di peradaban lama untuk menanggapi tantangan baru yang muncul, sudah pasti peradaban tersebut akan punah. Yang mampu beradaptasi akan berevolusi membentuk peradaban baru. Kembali ke grafik siklus peradaban tadi. Sebuah peradaban, jika telah mencapai titik puncaknya, peradaban tersebut akan cenderung kehilangan tenaga budayanya. Kemudian peradaban itu akan runtuh secara bertahap menuju titik kehancuran. Mengapa sebuah peradaban bisa runtuh setelah mencapai titik puncak atau zaman keemasannya? Menurut Arnold Toynbee, karena peradaban telah kehilangan fleksibilitas. Pada waktu struktur sosial dan perilaku masyarakat telah menjadi kaku, sehingga masyarakat tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah, peradaban itu tidak akan mampu melanjutkan proses kreatif dalam evolusi budayanya. Dia akan hancur dan secara berangsur akan mengalami disintegrasi. Hilangnya fleksibilitas dalam masyarakat yang mengalami disintegrasi ini akan disertai dengan hilangnya harmoni secara umum pada elemen-elemennya, yang mau tidak mau akan mengarah kepada perpecahan dan kekacauan sosial. Makanya, di setiap pergantian zaman, selalu didahului dengan krisis yang disambut dengan kekacauan sosial, entah perpecahan, entah huru-hara, dan lain-lain. Contoh keruntuhan zaman atau peradaban telah terjadi banyak sekali di dunia. Di Indonesia saja, kita juga bisa melihat bahwa setiap kali kejatuhan peradaban, maka di situ akan muncul pula perpecahan dan kekacauan sosial yang membuat peradaban tersebut berakhir dan berganti dengan peradaban baru yang lebih fleksibel. Contohnya adalah kejayaan Kerajaan Majapahit. Sebelum Majapahit runtuh, sebelumnya Kerajaan Majapahit pernah mencapai titik puncak kejayaannya. Kemudian runtuh dan ditandai dengan perpecahan dan perang. Majapahit runtuh dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil. Era kerajaan Hindu-Buddha pun berakhir dan era kerajaan Islam mulai tumbuh.
Ketika kerajaan Islam berkuasa di Nusantara, tidak ada yang mampu menyaingi kejayaan kerajaan Hindu-Buddha dulu. Justru negeri Belanda lah yang berhasil meraih kejayaan di Nusantara. Mereka mengeksploitasi hasil bumi Nusantara dengan memanfaatkan upah murah atau bahkan tanpa upah untuk menjalankan bisnis rempah-rempah mereka yang sukses. Lama-kelamaan, kejayaan Belanda atas Nusantara pun runtuh, ditandai dengan serangkaian pemberontakan dan perang kemerdekaan. Lalu muncullah zaman kemerdekaan yang terus-menerus berevolusi. Hingga kini kita telah sampai di era reformasi. Siklus zaman yang terus berganti-ganti ini sudah lama diperhatikan oleh filosofi kuno Cina. Siklus bergantian zaman ini dilambangkan dengan simbol yin dan yang selalu bergerak dalam putaran untuk mencapai titik keseimbangan. Demikian juga peradaban. Dikala peradaban tak mampu lagi mencapai titik keseimbangannya, maka akan muncul unsur-unsur lain yang nampaknya adalah minoritas. Tapi yang minoritas ini justru yang akan menjadi kunci-kunci tumbuhnya peradaban baru yang mampu menyelesaikan tantangan yang ada. Kehidupan telah memiliki hukum alam yang pakem dari Sang Pencipta. Ketika suatu peradaban sudah mencapai titik puncaknya dan bergerak ke arah yang tidak seimbang, maka alam akan menyeimbangkan diri secara otomatis. Muncullah para minoritas kreatif yang mampu menjawab tantangan yang muncul dari alam agar keseimbangan baru dapat tercapai. Jadi, meskipun di peradaban lama, pola pikir dan tindakan lama dianggap sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan yang ada, para minoritas kreatif tetap akan muncul ke permukaan dan melanjutkan proses menanggapi tantangan tersebut. Namun, apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh para minoritas kreatif ini tentu saja berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh mayoritas penduduk. Karenanya akan terjadi gesekan dan mereka kerap dicap aneh atau sesat oleh sesamanya. Tidak cuma mendapatkan stigma sesat dan aneh. Tak jarang, para minoritas kreatif ini juga harus menghadapi penjagalan yang dilakukan oleh para mayoritas. Ini sesuatu yang wajar. Bila ada pemikiran baru yang sama sekali berbeda dengan pemikiran atau doktrin mayoritas, manusia yang masih terjebak dalam pola pikir dan tindakan lama akan menganggap para minoritas kreatif ini sebagai bahaya atau ancaman. Padahal justru dari para minoritas kreatif inilah sebuah peradaban baru nanti bisa terwujud. Sedangkan manusia yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman bisa saja akan mengalami seleksi alam. Jika kita merujuk pada nubuatan leluhur-leluhur Nusantara kita, di mana beberapa leluhur kita menyebutnya sebagai era kebangkitan Nusantara, fenomena kemunculan minoritas kreatif ini nampaknya sudah terlihat. Di beberapa kebudayaan Nusantara, fenomena minoritas kreatif ini kerap disebut sebagai satrio piningit, budak angon, pekerja cahaya, dan sebagainya. Pemikiran dan tindakan para minoritas kreatif ini memang sangat berbeda dengan pemikiran dan tindakan mayoritas penduduk. Di saat mayoritas penduduk masih terbelenggu dalam doktrin-doktrin agama yang kaku dan sempit, para minoritas kreatif memandang sebuah agama dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan sebagai nilai-nilai yang lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih humanis. Di saat mayoritas penduduk masih terjebak dalam ritual dan saling klaim kebenaran, para minoritas kreatif sudah beranjak ke ranah spiritual yang lebih menyeluruh dan toleran. Mereka tak masalah dengan perbedaan ritual dan cara pandang yang beragam. Bagi mereka, keberagaman adalah kekayaan. Di saat mayoritas penduduk berpikir bahwa kesuksesan itu berkutat pada materialisme atau uang, para minoritas kreatif justru berpikir bahwa materialisme bukan tujuan kesuksesan manusia. Kesuksesan manusia adalah ketika manusia bisa saling bekerja sama membentuk peradaban yang harmoni sesuai bakat, passion, dan skill masing-masing. Di saat mayoritas penduduk berpikir bahwa laki-laki masih menjadi gender yang superior dan dominan, maka para minoritas kreatif sudah berpikir ke arah kesetaraan gender. Di saat mayoritas penduduk berpikir bahwa negara di dunia ini harus terpecah-pecah agar tercipta perputaran ekonomi yang bagus, maka para minoritas kreatif berpikir mengenai penyatuan negara-negara untuk membentuk kekuatan yang lebih baik. Di saat mayoritas penduduk berpikir bahwa sebuah kelompok atau negara bisa menindas bangsa lain demi mendapatkan keuntungan, para minoritas kreatif ini berpikir bahwa semua makhluk di bumi ini harus bisa selaras, harmoni, dan saling berbagi kemakmuran secara merata. Pemikiran para minoritas kreatif ini akan selalu tampak aneh di mata para mayoritas penduduk. Pemikiran para minoritas kreatif yang cenderung mengeluarkan terobosan-terobosan yang sama sekali berbeda akan kerap dianggap salah dan berbahaya.
Tak jarang mereka juga diposisikan sebagai ancaman bagi mayoritas penduduk yang pola pikirnya masih terbelenggu dalam pola pikir, doktrin, dan budaya di peradaban lama. Inilah yang membuat munculnya perpecahan dan kekacauan sosial menjelang akhir zaman. Bukan karena para minoritas kreatif yang memulainya, bukan karena para minoritas kreatif yang memecah belah bangsa, tapi reaksi para mayoritas penduduklah yang menyebabkan gesekan dan perlawanan terhadap para minoritas kreatif ini. Mereka yang tidak mampu beradaptasi biasanya akan bertahan dengan cara menyerang siapapun yang membawa perubahan. Begitulah manusia. Sejak zaman munculnya ilmuwan dan pemikir-pemikir Eropa di abad pencerahan juga begitu. Ilmuwan dan para pemikir ini akan dianggap berbahaya, bahkan diburu untuk dibungkam. Demikian juga dengan para nabi. Nabi di zaman kemunculan mereka juga pasti dianggap sebagai ancaman dan berbahaya bagi para mayoritas penduduk. Karena pemikiran mereka berbeda, nilai-nilai yang mereka paparkan berbeda, tindakan mereka juga berbeda. Makanya mayoritas penduduk akan mati-matian berusaha mendiskreditkan bahkan membungkam mereka. Tapi justru para nabi, para ilmuwan dan pemikir di abad pencerahan, dan para minoritas kreatif masa kinilah yang akan membawa masyarakat menuju ke kehidupan baru yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka memang berpikiran lebih maju dan berbeda dari orang-orang kebanyakan. Dan mereka datang bukan dari orang sembarangan. Mereka telah dianugerahi Sang Pencipta kemampuan berpikir yang adaptif dan maju, yang sama sekali berbeda dengan sekitarnya yang mengalami kemunduran. Sejarah itu polanya selalu berulang. Makanya tidak heran di zaman sekarang, manusia-manusia yang memiliki pemikiran berbeda dengan mayoritas doktrin, norma, dan pola pikir masyarakat akan ramai dimusuhi, dihujat, dicela, dianggap berbahaya, bahkan diburu untuk dibungkam ramai-ramai. Nabi dulu juga dihujat dan diburu untuk dibungkam, bahkan ada yang sampai mau dibunuh segala. Para pemikir dan ilmuwan di Eropa di abad pertengahan juga dihujat, diburu, dan ditangkap karena dianggap berbahaya. Jika zaman sekarang masih ada manusia-manusia lain yang ditindas, dibenci, diburu, dan dibungkam karena pemikirannya, karena tindakannya, karena nilai-nilai yang ia bawa berbeda, maka itulah tandanya bahwa peradaban kita sudah semakin dekat pada titik kehancuran. Dan nanti akan muncul peradaban baru yang sesuai dengan pola pikir dan tindakan para minoritas kreatif ini. Yang mampu beradaptasi akan selamat, yang tidak mampu akan terguncang atau terkena seleksi alam.